Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan saya terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Hadi karena tadi sudah memaparkan apa yang seharusnya saya paparkan pada waktu ini. Bapak Ibu, untuk pengimbasan saya sama dengan halnya waktu pengawas sekolah. Dengan waktu Bapak Hadi juga, saya hanya merubah PowerPoint-nya. Saya menarikkan, saya kasih bunga-bunga itu saja Bapak. Tapi intinya yang disampaikan Bapak Hadi itu inti yang saya paparkan hari ini. Iya Bapak, biasanya kalau ada MGMP misalkan di lingkungan guru gitu ya Pak, MGMP di hari Sabtu, saya nggak usah lah datang, itu hari keluarga misalkan begitu. Itu pola pikir tetapnya. Kalau pola pikir bertumbuhnya bagaimana Bapak? Gas gitu. Hari Sabtu gas, saya akan berangkat walaupun ada di Ambulu gitu loh. Kalau di siswa bagaimana pola pikir tetapnya? Misalkan yang bagaimana? Sulit, nggak usah apa mana bahasa Inggris, gak iso toko awal terai. Kalau sudah punya pemikiran pola pikir bertumbuh, pokok bengi aku belajar. Isu-isu aku iso pelajaran nih Pak Adika, pokok aku tok wes gitu. Pola pikir bertumbuhnya itu yang kita akan lakukan ke depannya yang seperti itu ya Bapak Ibu. Inti dari pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum nggih Bapak. Menterinya ganti, kurikulumnya ganti, bukan. Itu pendekatannya. Deep learning itu pendekatan pembelajaran, bukan kurikulumnya yang ganti. Itu yang kita harus rubah pemikirannya. Karena Bapak Abdul Hadi sudah menerangkan tadi Bapak tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ada apa aja di situ? Yang pertama ada dimensi profil lulusan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu profil pelajar Pancasila yang kita kenal. Kalau sekarang deep learning ini 8 dimensi kelulusan. Pengennya kedepannya lulusan kita itu seperti 8 tersebut. Sudah mengenal keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang berbedanya ada 3. Sudah kami pelajari yang berbeda ada 3. Ada kewarganegaraan. Sebelumnya kan tidak ada kewarganegaraan. Tidak ada komunikasi. Tidak ada kesehatan yang harus kita implementasikan ke pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan Bapak dari 8 dimensi profil lulusan? Yang kewargaan itu menumbuhkan kepada siswa-siswa itu rasa cinta tanah air. Nggak mau bahas demo kayaknya saya. Misalkan merusak-rusak itu kan demo ya demo, tapi kan demo yang tertib, yang baik, tidak harus merusak fasilitas umum. Gitu. Pola pikirnya harus dirubah. Yang kalau dulu nggak ada tuh kesehatan, tetapi kesehatan itu penting sekali karena kesehatan fisik is okay. Kesehatan mental, karena kan kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik saja, kesehatan mental itu ada gitu.
dan itu yang butuh dan itu yang harus kita jaga. Kalau untuk komunikasi, kalau dulu di profil pelajar Pancasila tidak ada komunikasi, sekarang ada komunikasi karena harapannya lulusan kita itu tidak bisa mengemukakan pendapat di halayak umum. Karena kalau tidak bisa ya ngeter gitu, kalau ngomong di depan halayak umum gini public speakingnya bagus. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak, gimana Bapak? Adakah program yang bisa meningkatkan public speaking siswa? Oke, itu karena saya ada satu tim dengan bahasa Indonesia. Pada waktu itu guru bahasa Indonesia itu ada di pembelajarannya, di TP-nya, di TP-CP-nya itu ada gitu. Dan lagi, apakah 8 dimensi ini harus masuk ke semua? Harus tegaan TP-nya kita harus dikaitkan ke 8 dimensi? Tidak begitu. Oh, bisanya TP kita hanya linear sama 8 dimensi, mungkin 4 itu aja gitu. Nggak harus pas 8-nya dipakai. Itu sudah saya tanyakan karena waktu pertemuan kita kan itu dibahas nih, jadi itu buat akan saya tanyakan ketika waktu pelatihan, ternyata jawabannya itu nggak harus semuanya dipakai. Gitu. Sampun Bapak, Ibu bagaimana? Oke. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan punya Mita, yaitu 3 prinsip pembelajaran mendalam. Seperti yang Bapak Hadi sampaikan, di situ ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengingatkan. Oke, untuk berkesadaran di situ bagaimana kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi di dalam kelas seorang guru itu harus membuat murid, sekarang bahasanya murid itu harus merasa nyaman. Jangan. Yang kedua adalah membuat murid fokus, konsentrasi, dan perhatian. Yang ketiga harus sadar dalam proses berpikir. Misalnya di dalam KBM sejarah, meskipun sejarah itu materinya adalah mengenalkan bagaimana masa lalu, tetapi kita harus memberikan kesadaran kepada murid kita bahwa dengan materi sejarah itu murid akan sadar dan memperhatikan bagaimana proses pelajaran sejarah itu dalam kelas. Yang kedua adalah bermakna, yaitu keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Yang kedua adalah keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Di sini maksudnya adalah bagaimana ilmu sejarah meskipun menceritakan masa lalu, meskipun tidak berada pada peristiwa sejarah tersebut, seorang guru sejarah itu harus bisa mengkolaborasikan antara pelajaran sejarah dengan misalnya pelajaran informatika. Dipegang siapa? Atau pelajaran Pancasila, AI, bisa ya, ya, bagaimana pelajaran sejarah itu harus bisa berkolaborasi dengan Pancasila atau Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Slide sebelumnya, Bu.
di sana kan ada 3 ya Bu. Ada yang pertama itu berkesadaran, terus bermakna dan menggembirakan. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara pembelajaran yang bermakna tapi dengan cara yang menyenangkan. Jadi kan kalau di sana tulis ada gamenya, Iya. permainan ya. Jadi bagaimana cara sampean yang didapat dari pelatihan tersebut bisa mengkombinasikan 2 hal tersebut. Jadi kalau saya rasa kalau yang bermakna itu kan harus serius ya. Jadi kalau yang menyenangkan itu harus bercanda ya. Itu gimana cara mengkombinasikan? Serius tapi bercanda itu aja. Gimana? Kalau setahu saya dan seingat saya, bermakna itu seorang guru saya ya sebagai sejarah kan sangat membosankan ya. Biasanya guru sejarah itu ya itu tadi kebanyakan murid ketika guru sejarah masuk selalu ada celutukan, ngapain sih Bu belajar masa lalu seperti itu. Setiap karena saya kan baru awal ya mengampu pelajaran sejarah juga masih awal. Jadi ketika saya masuk sampai 3 pertemuan selalu itu pertanyaan mereka. Nah di situ saya sebagai guru sejarah itu membuat pelajaran sejarah itu menggembirakan dulu ya Bapak. Ya itu tadi yang seperti Bapak Siti tanyakan, apakah menggembirakan itu harus lucu, harus humor gitu? Bukan seperti itu, maksudnya itu ketika mereka belajar sejarah tidak ada kata bosan. Makanya saya masih juga perlu belajar bagaimana seorang guru sejarah itu mengkombinasikan pelajaran informatika dengan tanya paham. Dan mungkin sih bikin kuisis. Nah juga saya tanya ke Pak Sigit bagaimana bikin spreadsheet yang kemarin saya nggak tahu. Nah itu siswa dibuat untuk menggembirakan tapi bermakna, berarti siswa itu harus bisa menguasai materi tersebut. Apakah masih bisa diterima atau ada pertanyaan lain yang muncul? Kurang puas kata Pak Is. Kurang puas kok Pak Is kan ada yang tanya. Oke. Yang lain mungkin mau jawab. Jadi saya masih bingung Jadi kalau menurut saya kan bagaimana kita tanpa mengurangi makna dari suatu konsep yang akan kita berikan kan ya. Tadi kan dijawabnya dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu caranya seperti apa? Mungkin gitu lebih. Kita membuat game. Oh, berarti membuat game. Kita menggembirakan. Tetapi mereka tetap fokus pada materi yang akan saya berikan. Oh iya, seru. Bolehlah mau bantu jawab. Aslinya Ini kurang tahu kalau kasih game itu juga ikut latihan coding kan enggak? Ya, peraturannya berarti Pak Sigit, nantinya yang tanya Pak Is gitu. Oh iya. Oke, 3M yang pertama itu memahami. Ya, pada 3M ini seorang guru tuh harus urut. 3M itu ada 3. M yang pertama itu memahami, yang kedua aplikasikan. Nah ini yang ketiga adalah merefleksi. Pada 3M ini itu harus berurutan, tidak boleh diaplikasikan dulu. Jadi guru harus membuat murid memahami. Misalnya saya pada bab proklamasi kemerdekaan. Jadi seorang guru itu harus membuat murid itu memahami dulu apa sih materi proklamasi kemerdekaan. Yang kedua itu adalah aplikasi, mengaplikasikan. Caranya guru membuat siswa supaya bisa mengaplikasikan itu biasanya saya mencoba kemarin membuat drama. Jadi ada yang jadi Pak Karno, ada yang jadi Bung Hatta, jadi seperti itu. Terus yang ketiga itu merefleksi.
jadi role play katanya Bu Miftah. Ya saya kurang paham Bu Miftah. Role play, bermain peran ya Bu Miftah. Ya, role play. Pemanasan. Kalau refleksi itu dengan memahami, dengan mengaplikasikan akan timbul pertanyaan. Bagaimana cara memahami materi proklamasi kemerdekaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materinya. Jadi 4 komponen minimum rancangan pembelajaran. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah desain pembelajaran, yang ketiga adalah pengalaman belajar, yang keempat asesmen. Yang pertama adalah identifikasi, mengidentifikasi kesiapan murid. Bapak Ibu guru gimana cara selama ini untuk mengidentifikasi kesiapan murid? Bagaimana caranya? Lihat tos awal. Terus? Caranya gimana Bu? Oleh dengan pretest, wawancara, atau dengan observasi langsung. Observasi. Pemetaan hasil. Sepertinya sudah lebih paham dari saya. Lalu yang poin kedua adalah memahami karakteristik materi pembelajaran. Nah, ini kayaknya terkait dengan Pak Novan ya, karakteristik materi pembelajaran. Gimana caranya mengetahui karakteristik materi pembelajarannya Bapak Ibu? Kan biasanya ada karakter yang fakta, konsep, prosedur, atau berprinsip gitu ya. Mungkin contohnya kalau sejarah itu adalah apa? Fakta ya. Jadi kalau misalkan kalau mata pelajaran sejarah yaitu menggunakan fakta, misalkan nama tokoh, tanggal peristiwa, dan strateginya gimana cara pembelajarannya, materi pembelajarannya gimana strateginya. Berarti dengan apa? Dengan ceramah atau kuis. Tidak mungkin dengan peta konsep kan, mengaplikasikan atau dengan cara apa kan tidak bisa. Kalau sejarah kan biasanya berceramah, lalu terakhir adalah kuis, biasanya seperti itu. Lalu ada yang kedua adalah konsep. Konsep ini biasanya di mata pelajaran matematika, bilangan prima atau ekosistem. Berarti strategi pembelajarannya seperti apa? Berarti eksperimen dan diskusi. Biasanya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah prinsip. Prinsip ini biasanya untuk IPAS kayak hukum Newton, terus fisika ya. Lalu sebab akibat. Bagaimana strateginya? Yaitu dengan simulasi atau dengan studi kasus. Nah, untuk guru produktif biasanya kita memakai prosedur ya Bu Elia. Prosedur itu yaitu dengan menggabungkan teori dengan prakteknya. Ya, biasanya kalau cara membuat kalau pertanyaan ini cara membuat media tanam seperti apa. Berarti strategi pembelajarannya adalah dengan cara praktek. Oke. Terus yang poin ketiga adalah menentukan dimensi profil kelulusan, sudah dijelaskan oleh Bu Miftah tadi. Apa saja? Ke-8 keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, dan terakhir adalah komunikasi. Banyak ya? Oke. Harus hafal ya, harus hafal. Lalu yang kedua adalah desain pembelajaran. Poin yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Jangan sampai ini tidak tahu tujuan pembelajarannya. Ada yang tidak tahu tujuan pembelajarannya setiap babnya? Sudah tahu semua ya? Oke. Yang poin kedua adalah menentukan kerangka pembelajaran. Praktis pedagogi sudah dijelaskan tadi sama Bu Sandi. Lalu yang ketiga adalah pengalaman belajar. Poin pertama merancang pembelajaran dengan prinsip BBM. Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Miftah dan Pak Hadi. Yang poin kedua adalah mendeskripsikan pengalaman belajar 3M. Sudah juga tadi ya. Dan yang terakhir adalah asesmen. Asesmen ada 3, asesmen
pembelajaran, asesmen proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Oke. Prinsip asesmen yang pertama adalah berkeadilan. Apa itu berkeadilan? Tidak pilih kasih, tidak diskriminatif. Lalu yang kedua adalah edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang ketiga adalah objektif. Penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian dan perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, berikut adalah keterangan tentang asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir atau penilaian sumatif. Ya, Bapak Ibu kayaknya sudah mahir soal asesmen ini. Ini contoh asesmennya. Kalau yang observatif, asesmen dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Lalu yang project, asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu. Lalu ada asesmen tes lisan, asesmen kinerja, asesmen tes tertulis, asesmen penugasan, asesmen penilaian diri, asesmen penilaian antar teman, dan asesmen portofolio. Demikian dari saya.